Dia buat bikin tato aja harus pakai MRF, Apaan tuh bang? morfin, kokain. Kalau udah pakai itu, bah, Nauzubillah min jalik bang, jangan sampai bang. ya kita kan namanya mencoba nggak apa-apa. Gitu aja. Itu pengalaman gua sebentar, sedikit sih pengalaman gua. Sekarang udah enggak ya bang? Kalau sekarang Tidak berkabar yang kurang boleh gua jadi gober otak gua malah beber gua emang gaul tapi gak kejabur bur. ada apaan nih? Tumben pagi-pagi udah bangunin gua. Ah, Ya silaturahim aja bang. Udah lama nggak kemari-mari. ngomong-ngomong dulu dong. Gua ngopi dulu dah. Oke? Silakan bang. Udah ngopi belum? Udah bang, tadi di warteg. Bujuk buneng. Banyak orang kan. Seruput bang, seruput. Rice tanpa kopi hidup rasanya sepi. Gimana kabarnya bang Komeng? Ya begini-gini aja dok. Habis kita udah lama nih juga nggak ketemu ya. Lu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik bang nih. Udah menjelang udah 1000 subscriber bang. Lagi nyari konten nih sama abang nih. Mau nanya-nanya apa? Ya nanya apa kayak yang enak. Pokoknya yang sekiranya bisa menghasilkan. Siap bang. Tapi ngomong-ngomong, ini ente dari mana nih? Kayaknya penting banget, buru-buru banget sama apa ya? Kayaknya ada sesuatu yang dirahasiakan ya. Dari rumah bang, kagak ada rahasia-rahasiaan bang. Ah, Cuman mau bersilaturahim itu mah bang. kalau gue lihat kayaknya ada yang penting dan dirahasiakan ini. Harusnya dikasih tahu dong sama gua. Ya sebenarnya mau bagi rezeki nih bang. Udah 1000. Nah, itu dia. Gope-gope. Iya iya iya. Nah abang sekarang ada bahan apa nih bang yang mau diomongin nih bang? Ini bahan, masalah bahan gua lagi semalam ngontek kawan gua. Dia ngomong sama gua, katanya ada barang masuk. Cuman gua bilang sama dia, hati-hati, di sini lagi kurang kondusif. Ngomong barang-barang. Ya, ntar dulu, ini barangnya barang lain masalahnya. Barang kan banyak. Barang apa nih, Bang? Perkakas. Barang apa nih bang nih? Barang perkakas. Wah abang Anti ntar pecah belah. abang mau masuk sel bang. Waduh. Kesel gue udah kapok. Jangan dah bang dah, jauh-jauhin bang. Ya udah kapok gue dah. Ngapok ngapa bang? Ya masalah gitulah. Ini apalagi masalah kenakalan anak apa namanya? Anak perkotaan. Perkotaan bang. Pergaulan. Oh, lanjut bang. Nah ini ngomong-ngomong, Dok, doi gimana nih doi nih? Doi. Doi gimana maksudnya? Ya lo kesini bawa doi kek. Ya bang, Cewek, kita duda bang, duda. Duda, tapi kalau ada ceweknya bukan duda namanya. Apaan? Dadu. Oh dadu bang, iya dah bang dah. Tapi ada tapinya mulu sih dok. Gua kalau ini dok, gua nggak enakan orangnya. Gua ngeri ada sesuatu yang dipendam-pendam rahasia di hati. Mereka mana ya? Oh jangan dok, lur, kayak bro kayak. Semalaman gua tuh perokok. Ya bang, siap siap siap. Udut lu, udut. Gua denger omongan gini nih. Hati-hati. Jauhi narkoba. Cuman gue bilang kan kalau narkoba itu bagi yang pecandu udah kebutuhan. Jaga, hati-hati, jaga jarak. Ini lucu nih. Hati-hati, jaga jarak. Kurangi kecepatan. Turunan tajam.
belok kanan belah duren. Lah itu gua kendaraan bang. Orang kawin. Kawin. Kirain ngomong, Bulan madu kok jaga jarak kayak PSBB. kirain ngomongin narkoba bang. Tadi narkoba bang. Kan narikin kolor ini Mbak. mbak. Lanjut bang. Kangen ya, semuanya intinya kangen. Reoni, gue juga kangen sih sama orang-orang yang dekat sama gue, yang pernah dekat, nyanyi bareng, ngobrol bareng, curhat bareng. Pengennya gue tuh lebih dari ini gitu. Pengennya lebih yang apa ya, yang bisa satu sama lain mengisi kekosongan. Jauhin narkoba bang. Ya itu kan tadi gue bilang, narkoba narikin kolor mbak-mbak, bullshit, bohong. Ngomongnya doang di kamera, di TV, di media, di mana lagi, di majalah. Tapi buktinya pabrik-pabrik kayak begitu, bujuk buneng, udah kayak pabrik kacang. Tempat-tempat dugem, diskotik, pub, nyediain apaan? Al-Quran, nggak mungkin, ya kan? Jadian sajadah, nonsen. Masa ilok bang. Diskostik, diain sajadah. Ya makanya lo percaya kagak? Oh, kalau ada, wah, kayaknya dunia ini mau kiamat, ya kan? Betul bang. Nah, Terus menurut abang gimana nih? teruskan, Dunia perdugeman. teruskan, meskipun itu akan merugikan kantong kita, kantong pribadi, nggak apa-apa, resiko tanggung sendiri. Asal ingat, jangan dipergunakan atau dipakai ya buat sesuatu kejahatan. Kalau buat yang penting-penting, ngobrol, begadang, ngobrol apa kek, udah itu nggak masalah. Tapi kan kebanyakan orang habis pakai itu buat ilusi fantasi. Halu ya bang, halu. Halu namanya tuh, halusinasi. Nah itu kebanyakan kayak gitu tuh, Dok. Tapi mikirnya jorok-jorok kali ya bang ya? Ya, Kalau udah halu. ya udah, emang sih sebagian dari masyarakat yang udah menggunakan pecandu ya, itu dipergunakan buat pasangan hidup, Dok. Buat pasangan hidup. Bukan cuma sesaat. Kenikmatannya. Oh gitu. Itu kan buat termasuk kayak metavitamin, aspirin, sepirin. Lu bayangin dah, orang beli sepirin, itu isinya kandungannya metanol semua, ADTP. Beli metavitamin itu kandungannya ADTP. Abang bekas dokter ya bang? Buat dikit-dikit tahu. Nah, kenapa gue bilang kok jadi haram? Kalau emang tujuannya buat apa, sumbang sih di daerah apa di negara. Kalau di daerah lumayan, pembangunan daerah, di negara juga lumayan, kita bisa go internasional. Itu duit dari mana bang? Duit mah gampang. Yang penting mau kagak, gitu, terima resikonya. Dikasih fee 5 tahun, hidup di atas sorga, kayak sorga. Emang abang udah pernah ke surga bang? Kalau orang nih ya, kalau orang di sorga itu nggak ingat apa-apa. Terlena. Oh ya, terlena. Ini dalam Karena surga kan duniawi apa surga mana nih bang nih kita bicarakan? ya sorga dugem. Duniawi bang itu bang. Wah, duniawi kiami, dunia
duniawi kiamawi. Pernah dengar nggak dunia kimiawi? Baru abang nih bang yang ngomong, saya denger. Ya habis gimana lagi? Kalau udah kayak begini terus stuck, cepret. Orang juga bawaannya pasti sugesti. Akhirnya apa? Cari solusi sendiri. Nah, kadang-kadang tanpa nggak orang ngerti, nggak orang peduli, melakukan sesuatu jadi sensasi. Tahu-tahu begitu di recheck, wah, mengandung obat-obatan terlarang. Cewek rata-rata tripping, cewek juga, morfin, cewek juga. Dia buat bikin tato aja harus pakai MRF. Apaan tuh bang? Morfin, kokain. Kalau udah pakai itu, bah. Nauzubillah min dzalik bang, jangan sampai bang. Ya kita kan namanya mencoba nggak apa-apa. Gitu aja. Itu pengalaman gua sebentar, sedikit sih pengalaman gua. Sekarang udah enggak ya bang? Kalau sekarang gua nggak mau nafsu sih, nggak ada gua mau, nggak ada gua nggak cari gitu. Habis kalau nyari pakai duit. Ya Agar enak-enaknya gituan bang. Sarain aja, nyengsara, bikin sengsara. ya itu kan emang polisi sendiri udah bilang hidup kayak gitu cuma nyusahin, tapi terima sendiri resikonya. Satu ya susahin polisi, nyengsarain diri sendiri, tapi namanya bisnis. Kadang enak, kadang kagak enak, kadang enak banget. Ya itulah. Itu efeknya buat anak-anak muda gimana tuh bang? Nggak ada efeknya sebenarnya, asal jangan cari, jangan saling merugikan. Jangan saling merugikan. Pokoknya jangan saling merugikan. Kalau bisa satu sama lain saling menguntungkan. Nah itu yang dicari. Yang dicari kayak gitu. Otak kita main. Gitu. Otak kita kayak Kalau bisa mah berantas bang. kayak kalkulator gitu. Berantas bang, berantas, jauh-jauhin bang. Udah bukan zaman ya bang. Ya kalau yang diberantas ya itu kayak, ini gue jujur aja nih, kalau yang diberantas seharusnya orang-orang yang, ini gue jujur nih, orang yang cuman bisa bikin sesuatu mempengaruhi orang lain, lingkungan sosial, dan bahkan orang tersebut tidak bisa berbuat apa-apa jika dibutuhkan oleh orang lain. Nah itu yang harusnya diberantas kayak gitu, semacam kayak ini dah, kayak pengangguran banyak acara tuh kan pinter, pengangguran banyak acara, tapi kalau buat sosial kagak ada buktinya, nggak ada bentuknya gitu. Mendingan narkoba bandar, coba selempeng 2 lempeng dia bisa sumbangan, dia bisa amal, mendingan dia, gue bilang. Iya, coba yang lainnya. Emang bandar udah nyawer bang? Makanya main sama mafia besar yang terkenal di Brazil, di Amerika Latin. Yayasan sosial dari mana kalau bukan dari dia nyumbang? Baru tahu saya bang. Mau ada beritanya bang? Ya disitulah, di sini rahasia perusahaan. Orang taunya ditangkap, diborgol, dimasukkan penjara. Padahal kalau mikirin baiknya dia, dulunya itu nyumbang buat anak yatim.
keuntungannya buat membangun. Bahkan nggak tanggung-tanggung, amalnya lebih banyak daripada orang-orang yang baru ngelihat dunia. Tapi kan uangnya uang haram bang. Jangan lihat duit itu uang haram. Orang nggak ngerti politik, mana tahu sih duit halal duit haram. Nggak ngerti politik dianya, yang penting dia bisa makan, tidur dia dilindungin, nggak kehujanan, nggak kepanasan, dijamin, kan gitu. Lah enak bang. Ya bukannya enak lagi, tapi kalau lagi susah, boro-boro orang mau ngeliat, kagak, malah disorakin. Udah lumrah itu mah bang. Ya itulah budaya kita, budaya yang selalu menyalahkan kalau orang udah kena celak, udah jelek, namanya udah blacklist di mana-mana. Tapi waktunya dia jaya, ya diam-diam aja, gitu. Ini yang lagi rame sekarang nih bang nih, narkoba yang apa tadi? Gerakan pecandu anti narkotik depan sama masyarakat pecandu anti narkoba. Maksudnya, tujuannya untuk barang-barang kayak gitu dipakai jangan buat kejahatan gitu, jangan buat alat-alat kesenangan gitu, tapi dipakai buat hal-hal yang positif. Loh, berarti diperbolehkan dong bang? Ya memang diperbolehkan. Masa? Kalau nggak diperbolehkan, ngapain sih dibikin? Ngapain sih disuplai? Ngapain sih diselundupin? Gitu loh. Kan oknum bang. Oknum itu artinya apa? Agak paham saya bang. Organisasi, ya. Organisasi konstitusi hukum itu oknum. Konstitusi, organisasi itu kayak semacam organisasi yang sifatnya itu nasionalis. Itu organisasinya nasionalis. Kalau yang namanya konstitusinya adalah program dan aturannya. Hukumnya, mereka sama-sama punya hukum, ada aturannya. Itu namanya disebut oknum. Makanya bisnis kayak gitu, ya kan rata-rata digagalin karena yang lu bilang itu, dibilang ada oknum lah, keendus lah modusnya, ketahuan lah. Nah, karena kedua belah pihak tidak disertai dengan yang namanya remisi. Remisi bukan bebas dari penjara bang. Itu Ringanan hukuman gitu. itu grasitasi. Remisi bang. Grasitasi, grasi. Itu namanya grasi. Potongan hukuman, remisi namanya. Itu kasasi. Bodoh amat ya bang ah. Itu tuh jatuh tuh. Nah, itu biar tahu. Makanya gue punya pialang gue nih terbesar. 5 tahun gue dikasih revisi. Semua pihak udah pada tahu. Lu tinggal jalanin. Lu mau buka di wilayah mana? Nanti dikawal sama mereka. Nah, kalau terus direvisi kan banyak tuh front-front pembela Islam. Orang-orang yang anti yang gue bilang tadi. Anti narkotik, anti narkoba. Itu halangannya, hambatannya. Mereka juga punya yang namanya hukum, aturan, program untuk mencegah perbuatan amal ma'ruf nahi munkar. Nah, gue coba tuh, ya. Dikasih fee gue 5 tahun gue jalanin. Cuman gue nggak kuat. Belum apa-apa proses-proses hukum secara spirindik, paramindik, persuasif. Itu mau nggak mau udah mengarah pada satu proses. Gue mikir belum juga jalan setahun udah banyak banget sepainya, cepunya, mata-matanya. Gue connect tuh kawan gue yang ngelindungin gue. Apa katanya? Ya udah, berarti nggak diizinin. Gue nanya, kalau diizinin bagaimana caranya? Lu kan tahu. Ya, kita harus melalui jalur ini, ketemu ini,
jalur itu, ketemu itu, langsung kita ke LGBT, minta tanda tangan, biar nanti lu buka usaha di wilayah sini nggak diapa-apain. Dan ketika lu buka lagi di wilayah orang, lu udah dikasih udah dikasih aturan, udah dikasih perlindungan. LGBT apaan bang? LGBT itu gender body tech. Mantap. Lodging apa kalau lengkapnya tuh lodging tadi apa ya, lodging gender body tech kayak polisi guard gitu. Oh ya, yang lindungin tuh bang ya? Ya lu bilang sih oknum ya. Oknum itu organisasi konstitusi hukum. Nah ini bilang oknum. Memang rata-rata mereka tidak memiliki kepentingan buat negara, karena dia dianggap sebagai organisasi haluan kiri, oposisi yang pro terhadap sebuah konstitusi, tapi dia berkonstitusional gitu. Nah dimanfaatkanlah oknum itu sebagai kejahatan dan alat-alat kejahatan untuk untuk berbuat kejahatan melalui kayak perdagangan anak, oknum, perdagangan TKW, oknum, jual beli cara legalisasi, oknum, ilegal, oknum, penjualan barang-barang melalui cukai, oknum. Pasti gitu kan? Pasti. Kenapa? Ada satu permasalahan, kenapa barang ketika dikirim bisa sampai di Indonesia? Kenapa nggak ketika hukum di negara orang bahwa narkoba adalah satu kejahatan besar? Kenapa nggak diringkus? Nah, berarti kan apa? Ada oknum masuk ke Indonesia. Ya, coba kalau Indonesia, kalau penjahatnya sih gampang diringkus. Modusnya ketika dia distribusi, kontribusi, mereka aman dikawal. Tapi sampai sini itu yang menyebabkan ya oknum itu seakan-akan pejabat yang liar. Semua hukum ditonjok sama dia. Kita punya hukum banyak, Pancasila. Ketika pertama yang kurang boleh gua jadi sober, otak gua malah beber. Gua emang gaul, tapi gak kejabur, boleh pada mobil. Rambut gua timbal, tempelnya juga tebel. Balik gondong. Ayo kawan-kawan kita berkumpul, bareng-bareng kita makan tiwul. Oh artinya thank God. Ketika bersama yang kurang boleh berdua jadi lama, otak gua malah beban. Gua emang gaul tapi gak kejabur, boleh ada mobil. Rambut gua gimbal, dompetnya juga tebel. Balik gondong. Ayo kawan-kawan kita berkumpul, bareng-bareng kita makan tiwul.
oh artinya. Thank God.